mau tanya ini Bu ya. Sebelumnya saya juga memohon ridhonya karena saya banyak sekali dari mengambil ilmu-ilmu yang Buya sampaikan dari halakoh-halakoh di bulan Ramadan ini, yang dari dulu dari kitab Sulam Taufik, kitab Safinah dan sebagainya. Saya mohon ridhonya. Nah, saya ingin menanyakan, dalam kitab Sulam Taufik itu ada beberapa jenis riba. Mohon penjelasannya Buya, dari Ada riba apa? itu, dari jenis-jenis riba itu apa saja dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita ingin bertransaksi agar kita bersih dari riba, tapi kadang lawan transaksi kita kadang orang yang belum mengerti. Nah, itu bagaimana caranya kita menerapkannya gitu Buya. Masya Allah. Riba, Kemudian, riba. Baik, Pak. Baik. ya, itu saja Buya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dari jauh, dari Kalimantan Timur ya. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada Anda dan memberikan pada ilmu yang Anda ilmu yang bermanfaat, dan diizinkan, tapi syaratnya doakan saya, mintakan ampun kepada Allah kepada saya, nanti saya izinkan untuk mengambil ilmu-ilmu tersebut. Semoga sambung hati antara kita di dunia dan di akhirat. Baik, adapun masalah riba, memang disebutkan diantaranya adalah yang menghalalkan riba itu keluar dari iman, sebab-sebab kemurtatan kalau tidak salah atau apa itu ada. Karena kitab Sulam Taufik itu silap indah, muqaddimahnya itu adalah ringkasan dari Al-I'lam ya, biqawatil Islamnya Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bagaimana kita mengetahui kemurtatan. Kalau tidak salah diantaranya adalah riba, harus meyakini riba itu adalah haram. Yang menghalalkan riba keluar dari iman. Cuman rinciannya ini perlu ilmu khusus. Riba ada bermacam-macam. Ada riba gharat, riba utang piutang, yang selama ini masyhur di dunia perbankan adalah meminjamkan kemudian kembalinya lebih, itu riba gharat. Riba gharat. Ini sudah jelas ini riba gharat. Ternyata riba gini, Anda meminjamkan atau saya pinjam kepada Anda 100.000, saya kembalikan menjadi 101.000, maka ada riba di dalamnya dan haram dan dosa besar. Dan ternyata riba tidak hanya riba gharat saja. Di sana ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Jadi riba menjadi 4. Ini adalah urusannya dalam transaksi amwal ribawiyah. Emas dengan emas, emas dengan perak, naqdain. Termasuk dimasukkan ke dalam wilayah emas adalah uang, emas, perak, satu grup. Makanan dengan jenis yang bermacam-macam, maka yang masuk dalam satu jenis, satu grup. Beras ini, beras itu satu jenis. Baik, maka riba fadl itu dosa besar, jangan dilanggar. Makanya riba itu tidak harus selalu ada yang dirugikan. Riba tidak harus ada yang dirugikan. Yang jelas riba itu melanggar. Saya nggak rugi, saya rela, bukan urusan dirimu rela. Sekarang banyak orang rela masuk neraka kok. Bukan ukurannya ukuran manusia, ukurannya syariat. Kalau riba fadl itu Anda menjual emas 1 gram, dengan emas 1 gram ada tambahannya, uang, beras, pijet, pokoknya ada kelebihannya, fadl. Atau emas 1 gram Anda tukar dengan emas 1,1 gram. Jadi Anda jual beli emas dengan emas ada kelebihannya. Tapi kalau emas dengan perak bebas. Harus beda dong, masa emas 1 gram dengan perak 1 gram nggak nyambung. Dalam hal ini dimasukkan rupiah. Kalau Anda di bulan menjelang hari raya ini Anda menukar uang 100.000 dengan 90.000, ada riba fadl di sini, nggak boleh. Menukar di sini maknanya transaksi, seperti jual beli. Jadi nggak boleh menukar uang, karena kita pengen uang receh mau dibagi-bagi 100-an ribu. Ada orang menjualnya isinya 90.000, dia motong 10.000, haram. Agal halal bagaimana? Ya jual jasa saja. Ini uang 100.000, Anda beri saya 100.000, jasanya saja mana? Jasa. Bilang begitu, jangan langsung motong begitu menjadi tukaran 90.000 jadi 100.000, riba fadl. Kemudian ada namanya riba yad.
Ribayat itu adalah riba fadl juga dalam dunia makanan. Beras 1 kilo, beras bagus 1 kilo dijual, ditukar dengan beras kurang bagus 1,5 kilo. Secara hitung-hitungan tidak dirugikan. Yang punya beras 1,5 kilo menginginkan beras yang baik. Misalnya ada orang kampung nanam padi bagus-bagus berasnya, tetangganya orang kaya lagi punya beras jelek. Yang fakir itu sayang makan beras bagus, ngomong sama tetangga, "Pak, kamu punya beras?" "Oh ada, tapi nggak bagus amat." "Tuker aja doh, yuk." Berapa hitungannya? 1 kilo milik saya, 1 kilo milik bapak. Berasmu apa? Beras bagus, berat. Jadi 1 kilo ditukar 2 kilo. Riba fadl, nggak sah. Tapi gimana caranya? Saya kan pengen makan beras enak, orang kaya ini. Kemudian si fakirnya ngomong, "Saya pengen makannya itu babar." Babar itu adalah bisa jadi banyak. Bagaimana? Biar awet. Oh gampang, jual saja beras. Beras bagusmu jual kepada orang kaya. Setelah dia ngasih duit, kau beli saja kepada orang kaya, nggak ada masalah. Jalan ada kok. Jangan merasa susah-susah, aman deh dalam hidup. Kalau sudah syariat, patuhi nanti aman. Itu namanya riba fadl. Ada riba namanya riba yat. Jual beli emas dengan uang disebut sebagai sama-sama naqd. Jika ada pertanyaan kemarin yang mempermasalahkan, sudah dijelaskan. Sama-sama naqd. Artinya kalau emas dengan emas, emas dengan perak, emas dengan uang itu dalam bertransaksi tidak boleh kredit, tidak boleh ada yang tertunda. Artinya di samping akadnya adalah kontan dan serah terimanya harus. Saya memberikan uang, Anda memberikan emas Anda. Kalau ada yang tertunda, maka riba yat. Yatnya tangannya nggak saling menyerahkan, itu menjadi riba. Padahal nggak ada yang dirugikan, tapi urusannya patuh kepada syariat. Contoh, ada orang kaya lagi jalan-jalan ke pasar, sudah kenal dengan penjual emas, lewat ada model emas bagus buat istri Anda. Wah, ini bagus buat istri saya. Akhirnya ngomong, "Pak, saya beli ini." "Oh nggak apa-apa Pak, duitnya besok ya." "Oh Pak, tenang, oh sudah saling kenal kok." Diambil itu emas, baru bayarnya besok. Riba yat, karena serah terimanya tidak langsung. Ada namanya riba nasi'ah dalam transaksinya. Nasi'ah itu dalam transaksi, kalau yap dalam serah terimanya. Nasi'ah bagaimana? Nasi'ah itu begini, saya beli emas ya, "Oh ya, enggak apa-apa, tapi bayarnya sebagian sekarang, sebagian nanti ya." Dalam transaksinya ada yang ditunda pembayarannya, maka nasi'ah itu tempo, maka itu masuk riba, padahal nggak ada yang dirugikan dalam omongannya. Biarpun uangnya diserahkan, ternyata ada, tapi transaksinya nanti, nggak sah. Harus transaksinya halan, aku beli emasmu sekarang dan aku bayar sekarang, aku ambil sekarang, kemudian ini duitnya, harus begitu. Nah, ini adalah urusan riba. Riba itu selain itu adalah tidak masuk dunia riba. Dan ternyata riba ini urusannya kepatuhan, biarpun tidak ada yang dirugikan, biarpun hanya kecil 0,5%, riba gharar tetap haram. Bahkan bukan saja uang, misalnya aku meminjamkan uang kepada Anda, saya minjamkan uang kepada Anda 100.000, kembalikan 100.000 plus pijitnya riba kok, melanggar Allah. Pijit kan ada nilainya 20.000, 30.000 kan begitu. Jadi seperti itu ya. Kul ghartin jaranaf anfa wa riba. Jadi riba ada 4 tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba, memberi kepatuhan kepada riba. Ada rinciannya nanti lebih lagi ada. Ini gambarnya. Kalau di Salam Taufik memang tidak dirinci itu, hanya beberapa hal yang harus kita tuh patuh kepada syariat. Riba adalah haram, yang menghalalkan riba keluar dari iman. Kayak orang di luar Islam waktu itu mengatakan innamal bai'u mithlul riba. Jual beli itu kayak riba. Apa sih bedanya? Kok riba jadi haram? Kan jual beli cari untung, riba cari untung. Kenapa dibeda-bedakan? Makanya mempermasalahkan urusan riba ini kayak orang tadi itu, orang Yahudi yang mengingkari itu, innamal bai'u mithlul riba. Umat Islam tuh aneh. Jual beli kan kayak riba, boleh jual beli, riba nggak boleh. Riba kan cari untung, jual beli cari untung lah ini. Kalau ada orang mempermasalahkan riba-riba begini, khawatir dia golongan orang semacam itu. Sudah patuhi selagi dikatakan oleh syariat haram, jangan
Ya sudah, termasuk kredit emas. Enggak mendesak, enggak mati orang enggak kredit emas. Maka jangan dipaksa dengan kredit emas. Sudah selesai. Kredit emas kan berarti pembayarannya nanti, emasnya diambil duluan. Tapi saya pengen nabung dulu, transaksinya nanti. Boleh saya nabung, kalau sudah ketemu duit beli emas baru, transaksinya nanti. Pertama nabung, belum transaksi, bukan kredit. Bayar dulu, bukan bayar, ngumpulin duit dulu. Ada cara, bentuknya mirip, akadnya saya yang dirubah. Saya bayar dulu, bukan membeli. Barangnya kok Pak, saya titipkan. Bisa diatur, emasnya dititipkan ke saya nabung dulu. Kalau sudah cukup nanti baru kita membuat transaksi saat itu. Nanti bisa kok caranya. Sebetulnya makanya ini ujian bagi ahli iman khususnya. Kalau nggak patuh ya bahaya urusan keimanan. Jadi kadang riba nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita hamba yang patuh kepada syariat.